O instinto selvagem que invade a sensação de perigo nos define. Fica um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. O instinto selvagem que invade a sensação de perigo nos define. Celeste divino merece um hino, seu corpo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlila Masulili, Prodi Pendidikan Geografi, jurusan Ilmu Teknologi Kebumian kelas A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teori tektonik lempeng. Teori tektonik lempeng adalah lempeng-lempeng yang bergerak. Suatu lempeng dapat berupa kerak samudra, kerak benua, atau gabungan dari kedua kerak tersebut. 1. Perkembangan sejarah lempeng tektonik. Dalil: ahli geologi dan filsuf alam berspekulasi tentang asal-usul benua samudra, pegunungan, dan gempa bumi selama ratusan tahun. Ahli geologi awal mengenali dan mengklasifikasikan banyak fitur permukaan dan tektonik utama dari benua dan samudra. Adalah bagian yang sangat tua dan stabil dari benua yang telah tidak aktif selama miliaran tahun dan biasanya memiliki topografi yang lemah, termasuk pengangkatan dan cekungan yang lembut. 2. Lempeng tektonik dan bumi berbahaya. Tektonik lempeng dapat dianggap sebagai ekspresi permukaan kehilangan energi dari dalam bumi. Dengan begitu banyak kehilangan energi yang diakibatkan oleh lempeng tektonik, kita dapat berharap bahwa lempeng tektonik adalah satu dari sumber energi utama untuk bencana alam dan bahaya, termasuk gempa bumi. 3. Bagian lempeng tektonik bekerja. Tektonik lempeng adalah studi tentang tektonik evaluasi skala besar, litosfer bumi. Teori dasar lempeng tektonik adalah bahwa kulit terluar atau litosfer bumi dipecah menjadi sekitar 12 balok atau lempeng kaku besar yang semuanya bergerak relatif satu sama lain. 4. Proses batas divergen. Batas diantaranya dimulai sebagai batas ekstensional yang belum matang di benua yang dikenal sebagai benua dan beberapa sistem retakan benua. 5. Batas lempeng divergen di benua yaitu merupakan ciri linear yang di antara dua lempeng tektonik yang saling menjauh dan biasanya menghasilkan celah yang kemudian menjadi lembah celah. 6. Batas lempeng divergen di lautan. Pegunungan tipe Atlantik dicirikan oleh gelombang besar yang lebar 900 sampai 12 mil, 1500 sampai 3000 km lebar, di mana dasar laut naik 0,6 sampai 1,8 mil atau 1,3 km dari daratan abisial, yang 2,5 mil atau 4,0 km di bawah permukaan laut menjadi sekitar 1,7 mil atau 2,8 km di bawah permukaan laut sepanjang sumbu pegunungan. 7. Transformasi proses margin. Proses yang terjadi saat dua lempeng meluncur melewati satu sama lain sepanjang batas lempeng transformasi, baik di lautan atau di benua, maka disebut proses margin. Lempeng transformasi. Transformasi benua. Transformasi batas benua sesar. Transformasi di benua menunjukkan offset sticker slip selama gempa bumi dan merupakan sesar sudut tinggi dengan kemiringan lebih dari 70. Mereka tidak pernah menjadi sebagai kesalahan tunggal, melainkan sebagai satu set supply level. 9. Transformasi batas di lautan. Batas lempeng transformasi di lautan meliputi sistem transformasi yang merupakan bagian integral dari sistem demian ASEAN. Magma naik di sepanjang segmen pegunungan, mendingin dan mengkristal menjadi salah satu lempeng berbeda konvergen tapi miring. Proses batas lempeng konvergen mencakup proses geologi yang terjadi di wilayah yang dipengaruhi oleh gaya yang terkait dengan pertemuan dua atau lebih lempeng. 11. Variasi antara berbagai jenis konvergen. Ini memiliki magma yang kaya akan CO2 seperti riolit, andesit, batuan plasma lebih umum, dan basemennya adalah kerak bumi. Jenisnya ialah Andes dan Marians. Jenis Andes memiliki parit dangkal kedalaman kurang dari 4 mil atau 6 km,
Sedangkan jenis Marians biasanya memiliki parit dalam kedalaman kurang dari 4 mil. Paris memiliki paris dalam kedalaman mencapai 7 mil atau 11 km dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.